Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofinia Anggrini. Di sini saya akan membahas mempresentasikan materi yang ke-9, yaitu computing component. Nah, slide pertama kita akan membahas tentang inside the case. Inside the case, desktop lower case, ada smartphone case, ada tablet case, dan laptop case. Nah, inside the case itu komponen utama pada laptop dan desktop. Nah, contohnya itu ada motherboard, PSI, kalian bisa lihat di PPT. Nah, yang kita bahas bakal ada di motherboard. Motherboard itu disebut-sebut dengan papan sistem atau papan sirkuit utama komputer. Nah, di sini tuh ada chip komputer, ada integrated circuit, dan transistor. Nah, kita bakal bahas chip komputer itu apa sih? Chip komputer itu adalah komponen elektronik kecil yang berisi integrated circuit atau IC. Nah, rangkaian elektronik yang tersusun dari jutaan hingga miliaran transistor dalam satu keping kecil. Nah, transistor itu apa? Transistor itu adalah berfungsi sebagai saklar elektronik, sebagai on-off-nya, penguat sinyal, dasar dari semua proses komputasi. Nah, jadi intinya chip komputer bekerja karena adanya integrated circuit yang di dalamnya terdapat transistor-transistor yang saling terhubung untuk memproses data dan menjalankan perintah. Ada juga prosesor CPU, Central Processing Unit. Nah, ini tuh menafsirkan dan menjalankan instruksi-instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Nah, di sini kalian bisa lihat ada single core CPU versus multi core CPU. Nah, ada juga di prosesor itu the control unit, prosesor yang bertugas mengendalikan dan mengarahkan seluruh operasi komputer. CPU berfungsi sebagai otak kecil yang mengatur alur kerja di dalam CPU. Nah, ada juga arithmetic logic unit. Ini tuh bagian dari prosesor yang melakukan operasi aritmetika dan logika. Nah, lebih jelasnya, ALU itu melakukan perhitungan dan logika. Nah, lanjut di slide, kita akan lanjut di pembahasan machine cycle. Machine cycle ini ada fetching, ada decoding, ada executing, dan storing. Nah, fetching itu proses pengambilan instruksi program atau data dari memori. Sedangkan decoding, proses menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh komputer. Dan executing adalah proses menjalankan atau melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Nah, storing adalah akhir dari machine cycle. Itu adalah proses penyimpanan hasil eksekusi ke dalam memori, bukan ke media penyimpanan. Nah, ada juga di dalam prosesor itu ada register, sistem clock, dan clock speed. Dan ada juga jenis prosesor PC dan mobile, teknologi pendingin seperti heat, sink, liquid, dan cooling. Nah, kita bakal bahas satu-satu juga, seperti register. Register itu memori kecil dan sangat cepat yang terdapat di dalam CPU. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses agar CPU bekerja lebih cepat. Nah, yang kedua, ada sistem clock dan clock speed. Ini tuh pengatur waktu yang mengendalikan kecepatan kerja CPU. Clock speed ini menunjukkan jumlah siklus kerja per detik. Semakin tinggi dia, semakin cepat prosesor memproses data. Nah, ada juga jenis prosesor PC atau mobile, Intel AMD ya. Intel ini banyak digunakan pada PC, pada laptop, dikenal stabil dan efisien. Nah, sedangkan AMD menawarkan performa tinggi dengan harga lebih terjangkau, populer untuk multitasking dan gaming. Pada perangkat mobile, prosesor dirancang hemat daya agar baterai lebih awet. Kita ada di teknologi pendinginan atau heatsink. Nah, heatsink itu pendingin pasif dari logam atau menyerapkan dan menyebarkan panas ya. Nah, sedangkan liquid coolingnya sistem pendingin cair yang lebih efektif untuk menjaga suhu prosesor tetap stabil, terutama pada beban berat. Nah, kita lanjut di slide selanjutnya, itu ada di computing. Khas di bagian computing. Computing ini apa sih? Nah, kalian bisa lihat computing itu layanan komputasi seperti server storage,
database, aplikasi, jaringan yang dapat diakses melalui internet tanpa harus memiliki perangkat fisik seperti Dropbox, Yahoo, Google Drive, dan lainnya. Nah, dari cloud computing ini keuntungannya apa? Nah, kalian bisa lihat di sini accessibility, diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet sehingga memudahkan pengguna bekerja berada di lokasi tertentu. Nah, cost savings, mengurangi biaya karena tidak perlu membeli server dan perangkat keras sendiri. Dan ada juga keuntungan itu ada dispatch saving, tidak perlu menyediakan ruang fisik. Ada juga scalability, kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan. Nah, ada di data representation selanjutnya. Data dalam komputer dipresentasikan menggunakan sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner itu terdiri dari dua simbol, 0 dan 1. Nah, sistem ini menggunakan bit. Bit itu adalah binary digit. Nah, sebagai satuan terkecil data dan byte sebagai kumpulan 8 bit. Dan kita bakal masuk ke pembahasan memori. Memori ini komponen penyimpanan yang berfungsi. Nah, menyimpan instruksi data agar bisa diakses CPU, menyediakan tempat penyimpanan sementara selama program berjalan, menjaga agar proses komputasi berlangsung cepat dan efisien. Nah, memori ini ada contoh-contohnya seperti byte. Byte ini satuan dasar penyimpanan data. 1 byte bisa 8 bit. Address, setiap byte dalam memori memiliki alamat unik. Alamat inilah yang memungkinkan CPU mencari data dengan cepat. Nah, selanjutnya byte itu kita bisa bilang sebagai kotak penyimpanan kecil. Address itu nomor rumah. Nah, jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori itu ada satu, yaitu RAM. RAM itu random access memory, menyimpan data sementara ketika program berjalan. Ada DRAM, dynamic RAM, dan SRAM, static RAM. Nah, ini contoh ya, cache. Nah, cache memory sangat cepat yang berada dekat atau di dalam CPU untuk menyimpan data yang sering dipakai agar akses lebih cepat. Nah, jenis-jenis memori ada 3, ROM, read only memory, berisi instruksi permanen, tidak hilang saat mati, dan ROM ini bersifat non-volatile, data tetap tersimpan. Nah, 4 ada flash memory, memori non-volatile seperti USB, SSD, dan kartu SD. Yang kelima ada CMOS, kalian bisa lihat gambarnya, memori kecil yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem, jam, tanggal, pengaturan, dan BIOS. Adapter card atau kartu tambahan. Nah, adapter card atau expansion card ini perangkat keras yang dipasang pada komputer untuk menambahkan kemampuan atau fungsi baru yang tidak ada pada motherboard stand. Nah, adapter card kartu tambahan juga ada. Yang kedua itu 2 expansion slot. Khususnya di motherboard ya, yang digunakan untuk memasang kartu tambahan. Nah, yang ketiga USB adapters dan hot plugging. Selain dipasang di slot motherboard, adapter juga yang akan digunakan dengan port USB. Nah, basis sistem. Ini tuh jalur elektronik di dalam komputer yang digunakan untuk mengirimkan data, instruksi, dan sinyal kontrol antar komponen CPU, memori, dan perangkat lain. Jenis-jenis bus ini ada FSB, RAM. RAM ini menghubungkan CPU dengan memori utama RAM. Kecepatan bus ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Dan B, backside bus, bus yang menghubungkan CPU dengan cache L2 dan L3. Dan yang ketiga, expansion bus menghubungkan CPU, motherboard dengan perangkat tambahan adapter card. Nah, power supply and batteries. Power supply adalah perangkat yang berfungsi mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC, menyediakan tegangan dan daya stabil untuk motherboard, CPU, GPU, dan hard disk, dan serta komponen lain-lainnya. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Nah, dari kesimpulannya adalah dari semuanya sangat penting ya untuk kita pelajari dari motherboard, dan ada tadi integritas sirkuit. Ternyata di dalam
Di dalam chip komputer itu ada integrated circuit dan transistor, sehingga chip itu bisa berjalan. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.